Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana dari PGMI 2 semester 6 dengan NIM 0306173223. Baiklah, sebagai kata persembahan saya untuk memulai video kali ini ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasanya, dan Allah masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan walau di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kiranya kita dapat syafaat di yaumil kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan tugas akhir proposal saya. Adapun salah satu dosen pembimbing saya untuk menyelesaikan tugas akhir proposal ini ialah Bapak Juhairi, SPD MPDI, selaku dosen mata kuliah metodologi kuantitatif. Saya percaya tugas akhir proposal ini masih sangat jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan dan keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi saya percaya keterbatasan tidak menjadi penghalang suatu apapun untuk mencari ilmu pengetahuan, walau di tengah keadaan seperti ini. Saya berharap COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita semua akan kembali seperti biasanya, sehingga kita dapat melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademis lainnya yang membaca, terkhususnya pada diri saya sendiri. Adapun moto dan persembahan saya pada video kali ini ialah kesakitan membuat Anda berpikir, tapi percayalah, pikiran itu akan membuat kita bijaksana. Dari kebijaksanaan itu, kita akan bisa bertahan dalam hidup walau sesulit apapun. Sama seperti keadaan yang sekarang ini mengajarkan kita untuk bertahan walau sesulit apapun itu. Belajar walau di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasanya lagi. Baiklah, adapun judul proposal kuantitatif saya pada penelitian kali ini ialah pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa, khususnya kelas 4 di Miss Al-Karomah Brastagi. Untuk memudahkan saya dalam menjelaskan hasil penelitian laporan kali ini, saya menggunakan PowerPoint yang sudah saya sediakan. Penjelasan bab 1, pendahuluan. Sesuai dengan slide yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya faktor keluarga, khususnya perhatian orang tua untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah. Dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas 4 di Miss Al-Karomah Brastagi, yang saya dapat ialah prestasi belajar siswa sangat bervariasi. Ada yang mendapatkan nilai tinggi, ada yang rendah, dan ada yang sedang, yang menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lainnya ialah faktor perhatian orang tua. Perlu kita ketahui bahwa orang tua sangat berperan penting dalam pendidikan anaknya. Tak hanya dalam lembaga sekolah, justru perhatian orang tua lah yang sangat diperlukan ketika memberikan dorongan motivasi belajar pada saat anak di rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 khususnya di Miss Al-Karomah Brastagi. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan field research dengan metode penelitian kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan ialah angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis sendiri menggunakan analisis regresi linear terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 di Miss Al-Karomah Brastagi. Selanjutnya, di bagian pendahuluan,
kita akan berbicara mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan pembatasan masalah. Sebelum kita membahas 3 masalah tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Undang-Undang Pendidikan yang membahas tentang pendidikan anak. Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat urgen bagi kehidupan. Pendidikan bertujuan untuk membantu manusia menemukan hakikat kemanusiaannya dan mampu mewujudkan manusia secara utuh. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2, Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab dengan pendidikan. Pada dasarnya, setiap anak membutuhkan pendidikan. Karena dengan pendidikan, anak dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Karena dengan pendidikan, anak dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan memberikan suatu lembaga formal dan non-formal, sehingga di lembaga tersebut anak dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Namun, perlu untuk kita bahas, kemampuan seseorang dalam menjawab tantangan zaman tidak hanya bergantung seberapa prestasi akademik yang diraihnya. Akan tetapi, kecakapan yang lain juga diperlukan, misalnya tata krama, sopan santun, toleransi, dan lain-lain. Salah satu yang menjadi tolak ukur pendidikan tak hanya memandang tentang prestasi anak, namun juga memandang status ataupun memandang akhlak anak itu lebih penting. Mengapa? Kecakapan tersebut dapat diperoleh dari teladan yang ditunjukkan orang tua dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat yang penting dalam proses sosialisasi anak. Sekaligus merupakan tempat pendidikan yang pertama bagi anak adalah seorang ibu. Tak hanya seorang ibu yang berperan penting dalam pendidikan anak, namun seorang ayah juga harus mendukung karakter itu. Sehingga di tengah masyarakat ataupun di lembaga sekolah dia bisa menunjukkan akhlak yang baik sesuai dengan pendidikan yang ingin kita capai. Selanjutnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi beberapa keluarga yang tidak mendukung anaknya dalam prestasi belajar sehingga menunjukkan angka prestasi belajar sangat menurun. Kondisi siswa yang berdasarkan latar belakang di atas, saya menarik untuk melakukan penelitian ini karena saya mengetahui sejauh mana pengaruh peran orang tua terhadap prestasi belajar siswa di kelas 4, khususnya di Miss Al-Karomah Brastagi. Orang tua selaku pendidik utama hendaknya memberikan pengaruh yang baik bagi pendidikan anak, memberikan contoh yang baik serta memberikan dukungan dan kasih sayang. Akan berbeda jika seorang anak dibesarkan dengan pengasuhan orang tua yang baik dengan anak yang tidak diberikan pengasuhan yang tidak baik. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting untuk diteliti karena pentingnya peran orang tua baik demi terwujudnya prestasi belajar yang dikarenakan senantiasa harus meningkatkan dan terwujudnya pendidikan nasional yang baik. Selain itu, akan memberikan manfaat yang praktis berupa pengetahuan kepada pihak penyelenggara pendidik khususnya orang tua yang termasuk di dalamnya sebagai pelaku pendidikan informal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini ialah 1. Hasil belajar yang dicapai sebagian besar siswa kelas 4 di Miss Al-Karomah Brastagi masih rendah. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua pada kegiatan belajar anak yang disebabkan karena sebagian besar orang tua menghabiskan waktunya untuk bekerja. Ketiga, rendahnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan menyebabkan mereka tidak menyadari akan pentingnya perhatian orang tua dalam kegiatan belajar anak yang sangat berpengaruh besar pada prestasi anak. Yang keempat,
orang tua menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya pada pihak sekolah tanpa memberikan perhatian terhadap kegiatan belajar anaknya di rumah. Selanjutnya, pembatasan masalah. Banyak faktor yang ditindaklanjuti dalam penelitian ini, namun mengingat keterbatasan baik dari segi waktu dan dana, tenaga, maupun pengalaman peneliti, khususnya saya sendiri, maka tidak semua permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti. Pembatasan masalah agar pelaksanaan penelitian lebih efektif dan efisien, saya membatasi dengan sebagai berikut. 1. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa di kelas 4 Miss Al-Karomah Brastagi. Yang kedua, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 di Miss Al-Karomah Brastagi. 3. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 di Miss Al-Karomah Brastagi. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh perhatian orang tua dalam kegiatan belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 4 di Miss Al-Karomah Brastagi. 2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh perhatian orang tua dalam kegiatan belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 4 di Miss Al-Karomah Brastagi. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi siswa sendiri, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan siswa lebih patuh dan menghargai perhatian yang diberikan oleh orang tuanya. Bagi guru sendiri, dijadikan bahan introspeksi guru bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa diperlukan kerjasama yang erat terhadap guru dengan orang tua siswa. Adapun bagi orang tua sendiri, memberikan informasi bagi orang tua sehingga dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pemberian perhatian kepada anak dan kegiatan belajar di rumah, sehingga hasil belajar anak dicapai di sekolah lebih maksimal. Bagi pihak sekolah, diharapkan kepada kepala sekolah dijadikan pertimbangan untuk menyusun program-program sekolah dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih meningkatkan keterlibatan kepada orang tua. Dan bagi masyarakat sendiri, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perhatian kepada orang tua dan juga pihak sekolah, sehingga membangkitkan kesadaran peran orang tua agar dapat memberikan perhatian yang intensif terhadap kegiatan belajar anaknya di rumah. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 3, metode penelitian. Jadi, desain penelitian adalah yang menggunakan ex post facto yang menerangkan bahwa penelitian kausal komparatif yang disebut juga sebagai penelitian ex post facto yaitu penyelidikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Jadi kesimpulannya mengenai desain penelitian ini, adanya hubungan di antara variabel tersebut dibuat berdasarkan perbedaan yang mengiringi variabel bebas dan variabel terikat tanpa adanya intervensi. Yang menjadikan pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Nah, di prosedur penelitian sendiri ada 3 tahap yang sudah saya terangkan, yang sudah saya buat di PPT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Yang pertama ada tahap persiapan. Maksud dari tahap persiapan di sini ialah bahwa peneliti harus menyiapkan ini terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Seperti yang pertama mengajukan topik, yang kedua menentukan tempat penelitian, ataupun menentukan sampel ataupun populasi untuk sebagai contohnya, dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk mengetahui apa yang ingin dia lakukan ataupun apa yang ingin dia teliti. Tahap pelaksanaan. Setelah kita melakukan persiapan, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini biasanya melakukan uji coba langsung ke sekolah ataupun tempat penelitian yang ingin kita lakukan,
Nah, yang kedua kita bisa menganalisis hasil uji coba yang sudah kita lakukan di pertama tadi. Nah, selanjutnya itu yang terakhir di tahap penyelesaian. Di tahap penyelesaian ini kita dapat mengolah data. Nah, yang pertama kita dapat mengolah data yang sudah kita dapat dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, yang kedua itu kita dapat menyusun deskripsi data. Dan yang ketiga, kita dapat menyusun pembahasan hasil penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian kita. Selanjutnya, kita membahas mengenai populasi dan sampel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan ataupun dikemukakan oleh salah satu ahli yang bernama Sugiono, menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah contoh untuk kita melakukan penelitian ke tahap selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada sampel, yaitu di sini bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Jadi di sini sampel bagian dari populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasinya, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Nah, jadi di sini saya menyimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan, sedangkan sampel adalah salah satu contoh yang kita ambil dari keseluruhannya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang sampel dan populasi, nah di sini ada pengambilan sampel menggunakan rumus proporsional random sampling menurut Sugiono yang dikutip oleh Ridwan. Nah, di sini saya mengambil rumus proporsional random yang ditulis yang saya kutip pada buku Ridwan. Nah, di sini NI sama dengan NI per N besar titik N, di mana NI adalah jumlah sampel menurut stratum. Nah, N kecil di sini sedangkan artinya jumlah sampel seluruhnya. N besar dengan I kecil jumlah populasi menurut stratum, dan N besar diartikan jumlah populasi seluruhnya. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dari rumus ini kita dapat menulis hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka kita dapat lihat sampel masing-masing. Menurut salah satu ahli yang bernama Sugiono, berpendapat apabila perhitungan sampel menghasilkan pecahan ataupun koma, sebaiknya dibulatkan ke atas agar sampel yang diambil lebih aman. Jadi di sini kita nggak usah terlalu ambil repot ataupun bisa kita bulatkan, jangan kita gunakan untuk menggunakan angka desimal ataupun pecahan ataupun pakai koma. Nah, karena itu emang sampel yang akan diambil adalah 149 siswa. Jadi di sini di penelitian saya kali ini saya mengambil sampelnya 149 siswa yang ada di seluruh Miss Alkaroma Brastagi. Selanjutnya ada variabel penelitian. Nah, menurut peneliti, variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat ataupun nilai dari orang, objek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Nah, jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa variabel penelitian ini hampir sama dengan populasi ataupun sampel. Dia diambil sebagian hanya untuk sebagai contoh dari penelitian yang kita lakukan. Adapun menurut para ahli lainnya, yaitu Arikunto, variabel merupakan gejala yang bervariasi menjadikan objek penelitian, sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat. Jadi dapat saya simpulkan bahwa variabel penelitian ini terdiri dari dua, yang dimana variabel pertama adalah variabel bebas dan yang kedua adalah variabel terikat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi operasional. Nah, maksud dari definisi operasional itu sendiri apa sih? Nah, maksudnya di sini ialah menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, biasanya kan kita kalau sudah menggunakan bahasa peneliti, kita agak susah untuk bisa
menyamakan dengan bahasa kita sendiri sebagai peneliti. Oleh karena itu, maksudnya di sini definisi operasional ialah menyamakan antara pendapat ataupun persepsi antara peneliti dengan pembaca terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga diharapkan dapat menghindari kekeliruan, maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Pada penelitian ini, saya menggunakan variabel yang diteliti yaitu variabel perhatian orang tua yaitu X dan variabel hasil belajar yaitu Y. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menurut salah satu ahli, yaitu Ridwan, mengatakan bahwa pengumpulan data adalah mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah teknik ataupun cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, antaranya yaitu angket, yang kedua bisa melakukan wawancara, yang selanjutnya observasi, ada ujian tes, ataupun dokumentasi dan lainnya. Menurut salah satu ahli, teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah teknik yang paling tepat. Tidak semua harus dilaksanakan. Jika satu teknik sudah dipandang cukup, maka teknik lain tidak perlu digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket ataupun kuesioner dan dokumentasi. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah teknik ataupun cara kita bagaimana kita bisa memberikan hasil penelitian kita dengan semaksimal mungkin dengan cara yang lebih mudah dan efektif yang tidak menyulitkan kita untuk menghasilkan hasil penelitian kita. Nah, jadi misalnya kita sudah cocok dengan salah satu saja cara untuk pengumpulan teknik, misalnya contoh menggunakan wawancara. Kita tidak mesti menggunakan teknik yang lainnya jika satu saja sudah mewakili atau sudah cukup untuk kita lakukan dalam penelitian kita. Nah, jadi di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data, angket ataupun kuesioner dan dokumentasi. Selanjutnya, ada instrumen penelitian. Menurut Ridwan, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Sejalan dengan itu, menurut Sugiono, menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam, suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau maupun sosial yang diamati. Jadi, secara spesifik, semua fenomena itu disebut variabel penelitian. Nah, instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Nah, jadi di sini maksudnya ialah instrumen pengumpulan data itu mengkaitkan antara variabel yang kita teliti. Karena jika kita menulis instrumen penelitian, kita juga harus melihat variabel apa yang akan kita teliti, karena emang instrumen penelitian itu dapat diambil ketika variabelnya bisa kita lihat. Adapun instrumen penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini ialah angket yang mengukur perhatian orang tua siswa kelas 4 di Miss Al-Karomah Brastagi, yang dimana terpilih menjadi sampel, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai media ataupun hasil belajar siswanya. Nah, yang terakhir itu ada teknik analisis data. Analisis data sendiri merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Nah, jadi di sini analisis data maksudnya ialah ketika kita melakukan penelitian, nah data itu sudah kita kumpulkan menjadi satu atau menjadi keseluruhan. Nah, disinilah kita saatnya menganalisis data-data tersebut. Mulai dari data awal yang kita dapat dari penelitian sampai dengan data akhir dalam penelitian tersebut. Nah, kegiatan dalam analisis data ini melakukan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas. Nah, yang kedua itu ada uji linearitas dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian. Jadi, ketika analisis data, kita tidak bisa menyelesaikan satu tahap saja, teman-teman. Tetapi kita juga harus melaksanakan beberapa tahap seperti uji normalitas, uji linearitas, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis dalam penelitiannya. Nah, yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis data yang mencakup analisis data secara deskriptif dan statistik.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di slide yang pertama, berdasarkan data perhatian orang tua diperoleh menyusun tabel distribusi frekuensi yang dilakukan perhitungannya melalui menentukan rentang skor, yang kedua menentukan banyaknya kelas interval, nah yang ketiga itu ada menentukan panjang kelas interval. Nah, inilah hasil dari perhitungannya sesuai dengan diagram yang disajikan. Selanjutnya, dalam deskripsi data, skor yang diperoleh dari masing-masing butir pertanyaan tiap variabel ditabulasikan dan dihitung dengan rumus-rumus seperti yang diuraikan dalam bab 3. Nah, pada deskripsi data berikut ini disajikan informasi data yang meliputi min, median, modus, dan standar devisi masing-masing variabel penelitian. Nah, deskripsi data juga menyajikan distribusi frekuensi masing-masing variabel. Yang pertama, deskripsi data masing-masing variabel ini secara rinci dapat dilihat dari diagram yang saya sajikan dalam PowerPoint. Nah, untuk mengungkapkan variabel prestasi belajar digunakan nilai ujian tengah semester, yaitu sebanyak siswa 100 orang. Nah, data tersebut kemudian kita analisis menggunakan program komputer menggunakan program SPPS, yaitu yang diperoleh sehingga datanya dapat diperoleh sesuai dengan diagram yang saya sajikan berikut ini. Nah, itulah beberapa diagram yang saya sajikan tentang hasil data dari pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa di kelas 4, khususnya di Miss Al-Karomah Brastagi. Selanjutnya, pengujian persyaratan analisis. Yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, di sini dalam penelitian saya kali ini, hasil perhitungan normalitas data dari variabel perhatian orang tua serta komunikasi guru dan siswa dan prestasi belajar sebagai berikut. Nah, variabel perhatian orang tua 12,61 ketika sudah dihitung. Nah, sedangkan di X2 tabel 15,086. Sedangkan prestasi belajarnya diperoleh 14,33 dan tabelnya di 15,086. Nah, selanjutnya ada uji linearitas. Nah, uji linearitas di sini yang dimaksud ialah mengetahui apakah antara variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Nah, di sini maksudnya teknik analisis yang digunakan adalah uji F. Kriterianya yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Seperti pada tabel berikut ini yang saya sajikan pada PPT. Setelah itu, pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Oleh karena itu, jawaban sementara itu harus diuji kebenarannya secara empirik. Nah, pengujian hipotesis dari penelitian saya ini ialah menggunakan teknik korelasi, produk momen dari Pearson. Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu seperti ini. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan ada hubungan positif antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa. Seperti siswa kelas 4 di Miss Al-Karomah Brastagi di tempat saya melakukan analisis penelitian. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien hubungan produk momen antara perhatian orang tua X dengan perhatian belajar Y sebesar 0,1974. Kemudian, hasil tersebut dikonsultasikan dengan R tabel pada taraf signifikan 5%. Untuk menguji signifikan koefisiennya ataupun korelasinya, harga koefisien R tabel di sini menjadi taraf signifikan 5% dengan N100 sebesar 0,195. Nah, jadi kedua variabel dikatakan ada hubungan jika R hitung lebih besar dari R tabel.
Selanjutnya, dan tidak ada hubungan jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Jadi di sini saya jelaskan bahwa ketentuan bila nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka HO dan HA ditolak, dan sebaliknya jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka HA-nya diterima. Seperti yang sudah saya jelaskan di PPT. Selanjutnya, dan yang terakhir itu ada pembahasan. Nah, jadi hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 4 di Miss Alka-Roma Brastagi berdasarkan hasil analisis data, ada hubungan antara variabel perhatian orang tua dengan prestasi belajar. Perhatian orang tua di sini meliputi pemberian bimbingan belajar, pengawasan saat anak belajar, memberikan motivasi belajar, pemberian hukuman saat anak salah melakukan sesuatu. Nah, dan yang terakhir itu memberikan penghargaan serta dengan pemenuhan kebutuhan belajar. Nah, bimbingan belajar dari orang tua akan sangat membantu anak dalam belajar. Mengapa? Ketika anak mengalami kesulitan belajar, tentunya dia akan merasa orang tuanya sangat peduli akan apa yang dia rasakan. Orang tua mengetahui prestasi belajar anaknya akan mudah melakukan tindakan kepada anak apabila anak melakukan penurunan prestasi belajar. Nah, dan yang terakhir ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian saya. Nah, berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta hasil pembahasan yang telah saya lakukan, maka saya dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua terhadap belajar siswa kelas 4 di Miss Alka-Roma Brastagi. Nah, hal ini dibuktikan dengan perolehan hitung yang sudah saya sajikan dalam bentuk PowerPoint. Dan yang kedua, besarnya perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa tergolong rendah dengan koefisien R sebesar 0,232. Sedangkan kontribusi variabel X terhadap variabel Y 5,4%, yang menunjukkan bahwa faktor lain yang tak dibahas dalam penelitian ini. Terima kasih. Baiklah, mungkin sampai di sini saja video presentasi saya mengenai hasil laporan penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 di Miss Alka-Roma Brastagi. Apabila banyak kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf, namun saya akan terus perbaiki, dan kiranya Bapak sebagai selaku dosen mata kuliah pengampu metodologi kuantitatif dapat memakluminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.